Apa keutamaan dan fadilah orang yang melakukan puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah? Dalam hal ini dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kemudian disyarahi oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki. Beliau mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin yang diberi nama kitab Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin. Beliau kemudian mensyarahi hadis tentang puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah an shaumi yaumi Arafah." Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang puasa pada hari Arafah. Kemudian beliau menjawab, qala yukaffiru sanatal madhiyata wal baqiyata. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang berstatus hadis sahih yang bisa dijadikan dasar hukum, karena salah satunya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang punya kitab Sahih Muslim. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sangat istimewa sekali orang yang bisa menjalankan dan melakukan puasa Arafah, karena 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa 1 tahun yang berlalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Yang perlu diingat bahwa dosa yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa diampuni hanya sekedar dengan kita berpuasa. Dosa besar harus kita benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, atau bisa disebut dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa kecil bisa dihapus dengan beberapa amalan-amalan. Semisal dengan kita melakukan puasa Arafah, maka dosa-dosa kecil itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah. Dan di sini yang diampuni adalah dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa dosa di sini yang diampuni adalah dosa yang berhubungan dengan Allah atau hakullah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Karena bagaimanapun juga, jika dosa kita yang kita lakukan adalah dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, maka itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali kita langsung berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Jika dosa itu berhubungan dengan harga diri, maka sudah semestinya kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Misalnya dengan menghina, mencela, menyakiti, memukul, melakukan tindakan kekerasan, dan seterusnya, maka itu tidak cukup dengan kita berpuasa Arafah kemudian dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak bisa, karena itu dosa yang berhubungan dengan sesama manusia yang mau tidak mau kita harus berhubungan langsung dengan orang tersebut dengan cara meminta maaf dan seterusnya. Atau misalnya dosanya yang berhubungan dengan sesama manusia berhubungan dengan harta atau materi, maka kita harus mengembalikan kepada orang yang bersangkutan, kecuali orang yang bersangkutan tersebut sudah mengikhlaskan dan sudah tidak menganggap bahwa kita punya hutang dan seterusnya, maka itu tidak apa-apa. Jadi di sini dosa yang diampuni itu adalah dosa yang berhubungan dengan Allah, bukan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan dosa di sini juga yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kemudian akan timbul pertanyaan bahwa
sudah sangat jelas jika dosa yang diampuni itu adalah dosa 1 tahun yang berlalu, karena kita sudah pernah melakukan dosa itu. Lalu bagaimana bisa dosa 1 tahun yang akan datang juga mendapatkan ampunan dari Allah bagi orang yang melakukan puasa Arafah? Ini maksudnya bagaimana? Para ulama, terutama pensyarah Riyadhus Shalihin, Asy-Syaikh Al-Albani ini, yang di dalam kitabnya Dalilul Falihin, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dosa 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa jadi kita memang benar-benar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 1 tahun yang akan datang untuk tidak melakukan dosa, sehingga benar-benar 1 tahun kita itu bersih dari dosa. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa jadi namanya manusia tidak bisa lepas dari salah dan dosa. Bisa jadi 1 tahun yang akan datang itu kita bisa melakukan dosa, akan tetapi pada 1 tahun yang akan datang itu kita diberi taufik atau pertolongan oleh Allah untuk kita bisa menyesali dan gampang dan mudah mentaubati dosa-dosa yang kita lakukan pada 1 tahun yang akan datang itu, sehingga kemudian dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya orang yang berpuasa Arafah diampuni dosanya 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Bukan berarti kemudian dijadikan alasan saya nanti mau puasa Arafah, berarti nanti 1 tahun ke depan saya akan melakukan dosa, karena sudah dijamin oleh Rasulullah dosa saya 1 tahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tidak bisa jika dengan niatan seperti itu, karena bagaimanapun orang yang punya niatan baik itu juga tidak baik. Nah, itu tentang keutamaan dan fadilah orang yang melakukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau biasa disebut puasa Arafah. Lalu bagaimana niatnya orang yang melakukan puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah? Mungkin bagi yang sudah pernah nyantri, sudah pernah mondok, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Cuma mungkin bagi sebagian orang yang masih awam, kadang masih bingung urusan niat, bagaimana niatnya. Padahal urusan niat itu sangat simpel sekali, sangat mudah sekali. Urusan niat itu ada di dalam hati. Niat itu ada di dalam hati. Intinya kita itu selama kita tahu bahwa kita besok itu puasa Arafah dan hati kita meniatkan seperti itu sudah sah puasanya dengan niat seperti itu. Tidak kemudian kita harus hafal dengan bacaan-bacaan niat yang berbahasa Arab, semisal nawaitu shauma arafata sunnatan lillahi ta'ala, semisal seperti itu. Ya tidak harus, karena ya sebagian orang yang mungkin ada yang sebagian tidak bisa baca Arab, ada yang tidak bisa baca tulisan Arab, ada yang tidak bisa menghafalkan bacaan-bacaan Arab dan seterusnya. Jadi itu niat itu cukup di dalam hati. Kalaupun dilafatkan atau diucapkan itu sebagai sebuah kesunahan atau anjuran agar hatinya lebih tergerak untuk berniat. Kemudian batas niat puasa sunnah itu dari kapan sampai kapan? Niat puasa sunnah dengan puasa wajib itu tidak sama. Puasa wajib itu harus niatnya dilakukan pada waktu malam hari, mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu kalau puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, itu niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Akan tetapi jika puasa itu adalah puasa sunnah, maka niatnya batas waktunya itu jauh lebih panjang. Kalau puasa sunnah itu
batasan niatnya itu dimulai dari pada saat masuk waktu maghrib sampai sebelum waktu duhur, sampai sebelum waktu duhur masuk. Misalnya puasa Arafah misalnya jatuh pada hari Kamis yang akan datang. Pada hari Kamis pagi jam 9 pagi kita itu lupa belum berniat untuk niat puasa Arafah. Bagaimana? Jam 9 pagi kita apakah masih boleh untuk berniat niat puasa sunnah Arafah? Boleh, selama syaratnya belum sarapan. Kalau sudah sarapan, ya itu bukan niat puasa, itu niat untuk nggak tahu niat yang lain. Tapi kalau masih belum sarapan, jam 9, jam 10, jam 11 belum masuk makanan dan minuman ke dalam perut kita, masih ada kesempatan untuk berpuasa sunnah. Karena batasan niatnya puasa sunnah itu sebelum masuk waktu duhur. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib pagi-pagi jam 6 misalnya, kita lupa tadi malam belum niat, maka secara otomatis puasanya tidak sah. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah tidak masalah. Nah, itu beberapa keterangan tentang puasa Arafah yang itu sangat besar keutamaannya, keistimewaannya, fadilahnya, keutamaannya. Dan yang paling terpenting adalah kita mengetahui bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang sunnah, artinya ibadah sunnah. Jangan sampai ibadah sunnah itu mengalahkan kepada ibadah yang wajib. Satu contoh misalnya, bagi penuntut ilmu atau bagi santri misalnya, lebih baik mana? Apakah santri itu berpuasa sunnah, puasa Arafah atau tidak? Tergantung. Kalau puasa sunnahnya, puasa Arafahnya bisa mengganggu konsentrasi dia di dalam mencari sesuatu yang wajib, yaitu thalabul ilmi, maka lebih baik tidak puasa. Lebih baik tidak puasa. Akan tapi jika dia berpuasa tapi ngajinya tetap jalan, misalnya diniyahnya tetap jalan, dia tetap belajar, tetap ngaji Quran, tetap ngaji kitab dan seterusnya, maka itu jauh lebih baik karena sama-sama bisa berjalan. Atau misalnya bagi orang yang sudah berkeluarga, menafkahi keluarga itu hukumnya wajib, sedangkan puasa Arafah itu hukumnya sunnah. Bagaimana? Apakah kita boleh untuk melakukan puasa Arafah? Boleh-boleh saja, asal tidak mengganggu kewajiban kita untuk menafkahi keluarga. Kalau keluarga sudah tercukupi pada hari itu, kita mau puasa juga tidak masalah. Tapi kalau misalnya dengan kita berpuasa, kemudian kita malas-malasan untuk bekerja, sehingga keluarga kita terlantar, tidak makan, tidak ini dan tidak itu justru jauh lebih baik untuk tidak berpuasa. Nah, itu beberapa keterangan tentang puasa Arafah dan tentang niat dan mana yang harus didahulukan, tentang sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah.